Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Selamat pagi. Gila ya, aku tuh kemarin sepanjang Agustus itu hektik banget. Jadi mohon maaf kalau misalnya 1 bulan kemarin aku bener-bener gak bikin video sama sekali tentang energy update, kemudian yang tentang sharing. Ya begitulah hidup. Dan aku juga nggak bisa maksain diri. Bener-bener kalau misalnya teman-teman paham gitu ya, ketika kita orang yang sangat highly sensitive, kemudian kita juga empatinya tinggi, kita tuh makin harus tahu bagaimana caranya mengelola energi supaya cukup untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kita setiap harinya. Soalnya kalau misalnya kita empatinya tinggi, kemudian kayak misalnya dengar berita, dengar teman curhat, itu kalau kita nggak pinter-pinter milah, kemudian kita nggak tinggalin, maksudnya jangan dibawa gitu ya. Kalau misalnya kita bawa-bawa permasalahan orang, walaupun itu kita pikirannya at the back of our mind aja gitu ya, nggak yang bener-bener kita sadari bahwa kita pikirin, itu tetap akan menciptakan kebocoran energi gitu. Jadi kalau misalnya se-Agustusan itu kayaknya aku sedang mengalami itu. Dan most likely sih kayaknya memang salahku sendiri gitu, karena aku kadang-kadang lupa bahwa itu adalah masalah orang lain gitu, bukan masalah aku. Dan meskipun aku nggak bertindak banyak, tapi kalau kepikiran itu agak makan tenaga juga. Jadi kalau misalnya kemarin full nggak ada video, itu percayalah energi sisa-sisa yang aku punya itu sesungguhnya aku simpen-simpen supaya aku bisa tetap ngerjain pekerjaan translate film aku gitu, karena itu adalah selama ini sampai detik ini alhamdulillah masih sebagai sumber rezeki yang utama dari Yang Maha Kuasa. Jadi itulah yang aku jaga banget supaya jangan sampai energiku habis kemudian nggak bisa menerima rezeki yang sudah diamanahkan gitu ya. So menyambung itu, kita nih kalau di negara-negara 4 musim kita sudah bergeser mau menjelang ke musim gugur. Dan meskipun di Indonesia tidak mengalami itu, tapi bioritme badan kita tetap mengikuti. Jadi wajar kalau sudah mulai masuk ke September, Oktober, November, Desember, Januari itu feelingnya tuh jadi mellow, kemudian badannya tuh kayak maunya slowing down, maunya cari hal-hal yang cozy, pengennya kumpul sama teman-teman, pengennya lebih banyak meluangkan waktu sama orang-orang tersayang, sama anak, sama orang tua, sama sahabat-sahabat. Itu wajar dan itu adalah memang hal yang harus kita ikutin gitu. Yang namanya dorongan ya, dorongan alamiah itu tidak semestinya dilawan. Sama kayak kalau perempuan setiap menstruasi kan ada dorongan untuk menyendiri, inginnya tuh menyamankan diri gitu kan. Sebisa mungkin itu juga diikutin. Dan di sini di bulan September ini aku ngerasain itu banget. Sesungguhnya dari tengah-tengah bulan Agustus itu aku lucunya kadang-kadang ngerasa kayak kok kayak mau hujan banyak gitu ya, tapi nggak hujan sih sebenarnya. Di Jakarta nggak hujan-hujan, waktu itu aja dibikin hujan gitu kan, hujan buatan itu. Tapi sorry, kartunya jatuh. Aku nih sambil pegang-pegang kartu soalnya. Aduh, niatnya mau ngebuka kartu sih nanti. Ya, jadi sampai mana tuh tadi, kan jadi lupa deh. Oke, aku coba langsung aja ya ke intinya. So, September ini adalah tentang, selain tentang slowing down, tentang mengingatkan diri dan orang lain betapa hidup itu sesungguhnya
penuh dengan keindahan, penuh dengan kehangatan, keceriaan, dan hal-hal manis lainnya gitu. Jadi mungkin karena ya itu tadi, di negara 4 musim ini kan akan menjadi musim yang dingin gitu. Sebentar lagi ke musim gugur, ke musim dingin. Dan kalau kita lihat di film-film ya, atau teman-teman mungkin ada yang pernah tinggal di tempat yang ada musim gugur dan musim dinginnya, itu kan dorongan naluri manusia itu adalah menghangatkan diri, berkumpul, gathering gitu ya, biar hangat, biar tidak merasa lonely. Nah, ini juga di September ini kita disarankan ikutin dorongan itu, dan ingatkan diri kamu akan hal-hal yang baik. Kalau teman-teman sekarang lagi keadaannya kurang menyenangkan, aku sarankan jangan tunggu orang lain untuk menghibur kamu. Jangan tunggu siapapun yang dari luar hidup kamu untuk datang kemudian menghibur. Gak usah tunggu teman, gak usah tunggu gak usah tunggu, ya pokoknya faktor eksternal itu sesungguhnya ilusi aja. Ya aku saranin kalau kamu sendirian dan keadaan kamu tidak sedang baik-baik saja, kamu bisa proaktif membuat diri kamu nyaman. Kamu bisa misalnya dengan yang paling kecil aja, dengan memperhatikan well-being kamu, dengan membuat nyaman lingkungan tempat kamu yang sekarang ini ada. Jadi misalnya kamu lebih sering di kamar, mulailah bersihkan kamar. Mulailah tata dengan rapi, kemudian buang banyak barang gitu ya, keluarin barang-barang yang gak perlu, sehingga ruangan tersebut menjadi tempat healing kamu. Karena kan kita gak semuanya punya kesempatan atau punya rejeki untuk pergi ke tempat yang lebih asri atau liburan. Yang aku lakukan dulu sampai sekarang sih, ketika aku butuh gitu ya, butuh untuk dalam tanda kutip healing sejenak, aku selalu membuat kamar aku menjadi tempat yang paling aku suka. Dan itu sudah terjadi dari sejak aku belum menikah sampai sekarang. Aku sekarang tinggal di kos. Kalau teman-teman pernah datang ke sini, atau ada teman-teman aku yang sering datang ke kamar aku dulu di rumah, dan sampai sekarang aku tinggal di kos. Dan alhamdulillah Tuhan menempatkan aku di tempat kos yang sangat asri. Ini benar-benar buat aku ngalah-ngalahin hotel bintang 5 sebenarnya. Bukan dari segi mewahnya ya, tapi ketenangan yang aku dapat di tempat ini. Dan aku selalu berusaha supaya kalau barang aku banyak pun, aku berusaha untuk mengorganize itu sehingga kelihatannya rapi. Aku bukan orang yang rapi. Sebenarnya yang rapi itu suamiku. Aku orang yang sangat tidak organize, dan kalau aku mengerjakan sesuatu, aku lebih suka kelihatan semuanya, jadi aku gak perlu cari-cari. Jadi bisa bayangin betapa sebenarnya aku orang yang berantakan. Cuman ya itu, aku sadar bahwa sesungguhnya kalau mumet itu kan kita senangnya yang rapih ya. Kalau kita lagi stres, banyak kerjaan, dikejar deadline, harus begadang, kita pengennya tuh ada di ruangan yang ala-ala minimalis gitu deh, gak banyak barang, wangi. Akhirnya aku mencoba membiasakan diri aku untuk selalu sebisa mungkin menciptakan ruang hidup dan ruang kerja yang seperti yang aku inginkan, tanpa misalnya harus pergi-pergi gitu kan. Jadi gitu teman-teman, di bulan September ini ciptakan kenyamanan itu gitu, benar-benar bikin diri kamu nyaman. Dan selalu yang aku bilang berkali-kali di video-video lain, ketika tentang healing, tentang nyaman gitu ya, apapun itu nggak butuh biaya yang mahal. Well, kalau kamu punya rejeki, I'm so happy for that. Aku sangat mendukung kamu untuk tidak pelit kepada diri kamu sendiri. Spend it gitu. Bawa teman-teman, bawa orang-orang tersayang, atau dengan pasangan berdua, atau dengan diri kamu sendiri pun. Luangkan waktu. Kalau nggak bisa pergi keluar kota, staycation aja di hotel yang paling bikin kamu nyaman. Atau kalau kamu pengen
ngerasain gitu ya. Coba sesekali bener-bener pamper yourself, tinggal di tempat yang lebih bagus lagi gitu. Maksudnya nginep di hotel yang lebih bagus lagi, terus makan makanan yang enak, itu nggak apa-apa kok. Once in a while we deserve that. Apalagi kalau misalnya kamu tahu kamu udah kerja keras selama ini, you deserve sehari 2 hari di tempat yang nyaman. Kalau misalnya kamu nggak bisa menciptakan lingkungan yang nyaman di sekitarmu, gitu. Nah, tentang manisnya hidup ini dan kenyamanan ini di bulan September ini pun kita didorong untuk spread the kindness, spread the love. Setiap hari tentunya, bukan di bulan ini aja, cuman especially this month. Aku juga nggak ngerti kenapa ya. Mungkin untuk beberapa orang menjelang akhir tahun ini adalah momen-momen yang emosional. Momen-momen dimana ini udah mau ganti tahun tapi hidup gue masih gini-gini aja. Ini udah mau ganti tahun tapi gue belum menikah misalnya, gue belum punya rumah, atau gue belum umroh, apapun itu resolusi-resolusi yang mungkin orang-orang itu sudah targetkan untuk terjadi di tahun ini tapi sampai sekarang misalnya belum terjadi gitu ya. Nah, makanya kita benar-benar sangat-sangat disarankan untuk be kind ke semua makhluk Tuhan, gak cuman manusia. Tadi pagi aku ambil kartu. Biasanya kalau teman-teman misalnya follow aku di Instagram Damis Oracle, setiap pagi aku ambil kartu card of the day ya. Biasanya aku pakai oracle, kadang-kadang pakai tarot. Nah, pagi ini kartunya adalah smile. Jadi disarankan untuk tersenyum dan membagi senyum itu ke sekitar, karena kita juga nggak tahu, mungkin ada orang-orang yang selama ini seumur hidupnya tidak pernah menerima senyuman dari orang lain, atau mungkin terakhir kali orang itu dapat senyuman dari orang lain itu malah sebulan lalu atau setahun yang lalu. Sapalah orang-orang yang misalnya kamu temuin gitu. Kamu misalnya lagi ada di supermarket. Kalau dia menyapa, kan biasa tuh ya, misalnya masuk supermarket, convenience store deh yang kecil-kecil gitu di daerah kita kan, nggak masuk mall, maksudnya masuk supermarket. Kadang-kadang kan ada greetings ya kan, misalnya selamat siang atau selamat datang. Nah, kalau kamu nggak mau menjawab balik, memang sih itu kan template ya, mereka memang harus ngucapin itu. Kalau kamu nggak mau menjawab balik, tapi kalau kamu bisa menatap dia, senyum aja, kasih senyum. Dan jangan lupa bilang terima kasih, sering-sering bilang terima kasih ke orang. Dan itu aku juga sadar betapa mungkin di suatu tempat, di suatu culture, ucapan terima kasih itu jarang diucapin. Itu jadi kalau boleh cerita sedikit, tahun lalu waktu aku ke Singapura, ketika aku naik Grab-nya gitu kan, naik mobil, kemudian aku masuk ke convenience store-nya, karena terbiasa di sini selalu ngomong terima kasih, jadi aku selalu bilang thank you. Aku bilang thank you ke siapapun, even ke bellboy-nya, pokoknya orang-orang yang memang walaupun itu tugas mereka ya ngebantuin, tapi aku nggak pernah lupa untuk say thank you karena itu udah kebiasaan. Dan aku inget banget di suatu convenience store itu yang jadi kasirnya itu ibu-ibu udah agak tua, mukanya sangat masam gitu, mungkin hidupnya keras ya. Dan waktu aku bayar, aku say thank you dan aku bilang have a good day gitu. Dan dia yang bengong sebentar, kemudian lama-lama senyum. Itu kayak aku tuh kayak ngerasain, sampai mikirnya gini aku tuh, kapan ya terakhir kali ibu ini disapa sama orang? Kok senyumnya begitu banget gitu. Nah, jadi begitu. Terus kebaikan kecil seperti kasih makan binatang di jalan gitu.
kucing. Kalau kamu nggak suka kucing, nggak apa-apa gitu kan. Tapi setidaknya jangan disakiti, jangan disiram air atau jangan ditendang. Kemudian kemarin aku lagi makan martabak, kemudian aku ngeliat semut gede yang hitam tuh, kalau orang-orang bilang semut bako ya. Muter-muter-muter aja deket-deket aku gitu. Akhirnya aku coba kasih satu mesesnya, satu kacangnya juga, terus dia bawa. Terus dia datang lagi, terus dia bawa lagi. Terus akhirnya aku pikir gini, di kosan ini kan aku nggak boleh punya binatang peliharaan. Jadi ya udah aku kasih aja itu gitu kan. Terus aku bilang sama suamiku, lucu ya kita bisa kasih makan bahkan makhluk terkecil seperti ini. Kalau kita sadari bahwa kalau di Islam itu kan, kalau nggak salah ada kalimat yang bilang Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di bumi ya, untuk menjadi perwakilannya gitu, untuk berjalan di muka bumi ini dengan lembut dan penuh kasih. Jadi ya aku nggak nyuruh teman-teman untuk piara semut. Cuman teman-teman coba tempatkan diri teman-teman sebagai makhluk hidup yang lain yang juga punya hak hidup selain kita gitu. Kalau ada tanaman, ada makhluk-makhluk lah, serangga-serangga kecil, biarin aja selama dia nggak ganggu, biarin aja. Itu juga termasuk kindness, itu juga termasuk kebaikan. Kalau Buddhism atau penganut kepercayaan Hindu itu kayaknya lebih paham konsep ini karena mereka lebih menyatu dengan alam tinggalnya. Tapi kalau agama-agama lain juga aku yakin kok di setiap kitab suci kita disarankan untuk tidak menyakiti makhluk lain, untuk memperlakukan makhluk lain dengan kasih sayang. Sama seperti kita, gimana sih kita kalau ke anak, nah itu sama, kita sama-sama ciptaan dia gitu, jadi kita punya hak hidup. Terus apa lagi ya September ini tentang kindness, sweetness, tentang keindahan, saling berbaik hati dengan teman, dengan keluarga, semampunya, sewajarnya, jangan sampai jadi people pleaser juga. Tapi di sini yang sangat kuat aku rasain adalah perindah dulu hati dan hidup kita. Jadi kalau aku nggak ngerti kenapa kindness ke orang lain itu juga kuat, but at the same time make sure bahwa kamu kondisinya juga sudah baik. Jadi misalnya kayak aku bilang tadi, misal kamu sedang sedih, kamu sedang grieving, kamu sedang berduka, atau kamu sedang ngerasa pesimis, udah mulailah untuk pelan-pelan bangkit. Mulailah bikin makanan yang enak. Makanan karena aku orangnya suka makan. Jadi menurut aku makan itu juga suatu kenikmatan hidup gitu. Makan, minum yang nyaman gitu, minuman yang enak gitu. Space kamu dibikin bagus. Pakai baju-baju yang nyaman, but at the same time di waktu yang sama, nggak usah nunggu, kamu nggak perlu nunggu kamu bahagia, but at the same time sharing ke orang. Kamu punya apa hari ini? Kamu makan apa? Share ke tetangga kamu atau share ke teman kamu. Telepon dia, bisa bilang, kita makan bareng yuk di tempat gue gitu misalnya. Buat misalnya nggak perlu yang mahal-mahal ya. Invite someone over to your home. Undang sahabat kamu, orang yang paling kamu percaya, yang paling kamu rasa seperti saudara, undang ke tempat kamu. Kita nggak perlu terus-terusan untuk hangout di cafe atau di luar. Bikinlah ruangan itu, maksudnya bikinlah rumah kamu atau kamar kamu sebagai tempat yang hangat untuk berkumpul. Nanti ketika mereka pulang, kamu akan merasakan bahwa the love that they bring, cinta kasih yang mereka bawa, kebaikan yang mereka bawa dan kebaikan kamu itu blending di dalam ruangan itu dan menjadi berkah sendiri. Makanya mungkin kalau ada teman-teman yang suka jadi host gitu ya di rumah untuk teman-teman yang lain berkumpul, itu sebenarnya ada kenikmatan sendiri. Dulu aku juga suka gitu. Aku juga
walaupun aku nggak bisa di tempat yang rame dan terlalu banyak orang lama-lama gitu, tapi kalau aku lagi bisa, aku seneng ngundang orang datang ke rumah, reriungan gitu ya, kita potluck bareng, ngobrol gitu. Ya, untuk 1 sampai 2 3 jam. Itu menyenangkan karena energinya uplifting dan make sure tidak untuk gosip tentunya. September juga waktu yang tepat untuk melembutkan hati, waktu yang tepat untuk forgiveness. Jadi di sini mungkin ada hubungannya dengan keindahan dan manisnya hidup itu. Memberikan maaf kepada diri kita maupun orang lain merupakan wujud pengingat bahwa Tuhan itu pemaaf loh. Kalau Tuhan aja bisa memaafkan, kenapa kita nggak bisa? Kan kita juga berasal dari Dia gitu. Memaafkan itu bukan untuk mengampuni seseorang. Memaafkan itu adalah membebaskan diri kita dari energinya Dia. Ini memang agak tricky ya. Kalau misalnya kita bilang, oh maafin aja, tapi kita belum bisa memaafkan, itu juga nggak bisa dipaksa. Aku tahu itu. Jadi kalau teman-teman pada saat ini belum mau memaafkan, ya nggak apa-apa. Tapi tahu konsekuensinya. Kalau kita terus-terusan membawa dendam itu, amarah itu, orang yang kita sebelin itu nggak ngerasain apa-apa kok. Tapi badan kita yang habis. Hormon kita jadi nggak seimbang. Sel-sel di dalam diri kita, di tubuh kita nggak happy. Dan akhirnya pelan-pelan ya tubuh kita akan unjuk rasa. Kita mungkin lebih rentan imunitasnya, lebih sering kena flu, lebih sering demam, nggak ada apa-apa, tahu-tahu badannya panas. Nah, itu sebenarnya hubungannya erat banget sama isu yang ada di dalam diri. Ya, jadi forgiveness, kalau teman-teman mau memaafkan tapi belum bisa, berdoalah, minta sama Tuhan untuk mampu memaafkan. Tuhan pasti kasih kok. Karena apa ya, aku sendiri bukan orang yang mudah memaafkan karena egoku tuh besar. Egoku besar, udah gitu aku pengingat gitu ya. Jadi orang bikin kesalahan sekecil apapun, waktu dari aku kecil aku bisa inget. Sampai di satu titik aku ngerasa ini membebani tubuhku sekali. Jadi aku setiap hari kadang-kadang sebelum tidur, kalau aku ingat, sebelum tidur aku akan berdoa, aku minta ke Allah. Aku bilang, aku ikhlas melepaskan hal-hal yang membuatku merasa tidak enak di masa lalu. Aku ikhlas melepaskan. Aku lebih suka mengatakan melepaskan sebenarnya dari memaafkan. Kalau melepaskan tuh kayak bener-bener aku gak akan simpan ini lagi nih di universe aku, di dalam kehidupan aku. Aku sekarang ikhlas nih untuk melupakan ini, untuk melepasin memori-memori akan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Karena pada akhirnya aku sadar bahwa semua itu selalu punya banyak sisi ceritanya gitu ya. Misalnya kamu nyakitin aku, menurut aku disakiti, tapi mungkin menurut kamu enggak. Nah, itu kan berarti dalam hidup ini ada banyak versi yang kita nggak bisa langsung bilang versi gue lah yang paling bener. Tetap kalau kejadian itu terjadi dalam hidupku dan Tuhan berarti mengizinkannya, ya berarti itu bukan suatu kesalahan. It's not a mistake. Mungkin itu memang harus terjadi biar aku belajar. Makanya aku memutuskan untuk residu-residu emosi yang ada di tubuh aku ini aku lepasin ya Tuhan, gitu, bantuin ya gitu. So, itu teman-teman, September juga penuh dengan forgiveness, penuh dengan letting go yang ikhlas, yang tahu bahwa apapun yang kita genggam saat ini tuh sebenarnya udah gak berguna lagi dan malah membebani langkah kita, memberatkan langkah kita ke depan.
Dan Tuhan gak mau itu kok sebenarnya. Tapi dia gak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya kita pun gak ikhlas melepaskannya. Dan kartu ini tadi udah muncul, aku udah shuffle. I choose happiness. Bagus banget ya. Jadi dia bilang, daripada menunggu, yang tadi aku bilang, daripada nungguin orang lain untuk bikin kamu happy. Dan emang kita cenderung kan menunggu sampai naik gaji baru happy, menunggu sampai liburan ke luar negeri kita baru happy, menunggu sampai punya anak kita baru happy. Happylah sekarang. Let's choose to be happy now. Caranya mudah banget sebenarnya untuk bisa happy, teman-teman. Ingat-ingat aja deh pencapaian-pencapaian teman-teman yang udah teman-teman lakukan sampai sekarang. Dan pencapaian itu gak perlu yang berkaitan dengan karir. Tapi hal-hal apa sih yang dulunya teman-teman takut lakuin, kemudian sekarang pelan-pelan teman-teman udah bisa lakuin. Pencapaian-pencapaian kecil yang misalnya tadinya kamu gak bisa nih, misalnya bikin YouTube, atau kamu gak bisa ngerjain sesuatu, sekarang kamu bisa. Itu adalah sebuah pencapaian. Ya, jadi jangan sampai pikiran kita jauh terus ke depan. Oh, nanti aku maunya kalau udah punya ini pasti lebih enak hidupku. Kalau udah begini pasti lebih enak, pasti aku lebih happy. Happylah sekarang. Caranya banyak banget kok untuk happy. Simple, banyak. Nggak perlu keluarin uang pun bisa happy. Nih aku jujur ya teman-teman. Aku dengan bikin video ini aja kadang aku udah happy loh. Aku kadang nggak terlalu mikirin apa ada orang yang nonton atau enggak. Nggak tahu kenapa dari sejak aku punya anxiety disorder dulu, mungkin karena aku nggak banyak keluar rumah dan nggak banyak bergaul. Jadi untuk bikin video ini aku ngerasa aku bebas gitu. Aku ngerasa aku bisa energiku tuh bisa, fisik aku di sini tapi energi aku bisa kemana-mana. It's liberating. Ini juga kan sebuah bentuk ekspresi, dan ekspresi itu kan selalu membebaskan. Dan sebelum bikin video ini pun aku pasang musik, aku pasang dupa, aku bikin kopi. Buat aku hal-hal kecil itu yang bikin hidup aku tuh layak dijalanin. Ritual-ritual kecil yang bikin kamu happy, jalanin. Ngurusin tanaman, atau rapiin tempat tidur. Ada loh orang-orang yang mendapatkan ketenangan ketika sedang berberes, ketika sedang ngosek kamar mandi. Just do it. Gak usah mikirin orang ngomong apa, pendapat orang lain gimana. Just do it. It's your life. Make it beautiful. Ya, ini hidup kamu, Tuhan udah amanahin ini, udah anugerahin ini. Ini seperti kanvas, kamu bisa apain aja. Bisa kamu bikin cakep, bisa kamu bikin unik, bisa kamu bikin jelek juga bisa. Tapi ngapain? Yang rugikan kita sendiri ya. Jadi go ahead. Silahkan lakukan yang kamu mau dengan lembut. September sampai Desember sampai Januari deh. September sampai Januari, make sure kita lembut sama diri sendiri dan kita lakukan semuanya dengan penuh kasih, dan biarkan emosi itu mengalir, karena ini akhir-akhir tahun sampai awal tahun ini banyak yang di let go, banyak yang diikhlasin. Dan lakukan itu dengan senyuman selembut mungkin, because it's not supposed to be painful. Ini nggak menyakitkan sama sekali kok. Kalau kita bisa menyikapi hidup ini dengan baik, dengan lembut, dengan tulus, kita akan bisa melihat bahwa sesungguhnya hidup ini baik banget sama kita. Sesungguhnya Tuhan tuh baik banget sama kita. Indah banget. Oke, habis ini mungkin aku akan sharing, karena ada beberapa pertanyaan yang pending yang harusnya aku bikin videonya. Habis ini aku akan sharing tentang relationship yang sehat, atau bagaimana memilih pasangan yang sehat.
Thank you for watching teman-teman. Stay healthy, stay kind to yourself and others. Banyak-banyak bersyukur. Life is not supposed to be painful. Hidup itu kalau sedih, kalau nyakitin, ya sudah, gak apa-apa, terima aja. Karena memang sedang begitu. Tapi kita gak perlu jadi marah yang lama, gak perlu jadi keras. Ketika kita keras, kita menutup diri, yang mati adalah kita sendiri. Yang mati adalah jiwa kita sendiri, bukan orang yang menyakiti kita. See you.